warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, baik, berarti hanya 2 orang yang tidak hadir. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan mengingat sedikit mengenai materi minggu lalu, yaitu teks ulasan. Jadi dalam teks ulasan itu terdapat struktur, dan apa saja strukturnya? Coba sebutkan, Nurdin. Oh, Nurdin tak bisa ingat. Coba Sari, apa saja yang terdapat, ya, struktur yang terdapat pada teks ulasan? Ya, benar. Baik, kita lanjutkan materi minggu ini mengenai teks anekdot. Jadi teks anekdot ini merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk melakukan kritikan. Biasanya teks anekdot ini bertopik layanan publik, sosial, lingkungan, dan politik. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks anekdot. Jadi ciri-ciri teks anekdot ini, yang pertama itu mengandung unsur humor atau lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik, membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, memiliki tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang keempat, terselip kata-kata yang mengkritik atau hujatan. Yang kelima, cerita yang disampaikan hampir serupa dengan dongeng. Yang terakhir, biasanya menceritakan karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan terlihat nyata. Terus ada juga struktur teks anekdot. Nah, di teks anekdot bukan hanya ada ciri-ciri, tetapi juga ada struktur teks anekdot. Jadi struktur teks anekdot ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada abstrak, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan terakhir koda atau penutup. Nah, di dalam teks anekdot ini mempunyai kaidah kebahasaannya, tidak membuat teks anekdot sembarangan. Jadi harus memiliki teks kebahasaannya. Jadi teks kebahasaan anekdot ini harus menggunakan pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Terus penulisannya harus sesuai dengan struktur yang ada di dalam teks anekdot, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda atau penutup. Yang ketiga, menyertakan kejadian atau peristiwa dan bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Jadi yang keempat itu menggunakan kata keterangan lampau, seperti masa lalu gitu. Yang kelima, menggunakan kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, menggunakan kata yang berbau perintah. Yang ketujuh, dibuat secara berurut atau sesuai dengan kronologis. Jadi membuat teks anekdot ini harus memenuhi kaidah-kaidahnya juga, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada tujuan teks anekdot. Jadi teks anekdot ini memiliki tujuan atau manfaat tersendiri. Jadi tujuan teks anekdot itu menghibur para pembaca. Karena apa? Karena teks anekdot ini berisikan cerita yang isinya lelucuan, itu yang bisa menghibur pembaca saat pembaca membacanya. Terus yang kedua, membangkitkan tahu pembaca atau menghibur. Jadi ketika si pembaca ini membaca teks anekdot ini, mungkin imunitas
dirinya akan meningkat karena merasa terhibur saat membaca teks anekdot tersebut. Yang ketiga itu ada sarana mengkritik dan menyindir. Dan keempat, menggambarkan karakter atau figur dengan singkat dan langsung pada intinya. Jadi teks anekdot ini tidak lebih kurangnya seperti cerpen, tetapi lebih singkat lagi sedikit, dan karakter atau figurnya itu tidak bertele-tele, langsung pada intinya, langsung pada inti ceritanya. Baik, sampai di sini anak-anak ibu sudah mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan dengan membuat tugas. Baik, coba kalian buat 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang saja. Dan coba setiap ketua kelompok ambil kertas di depan ibu. Dan kalian buat teks anekdot, cerita anekdot dari pengalaman kalian. Pasti kalian mempunyai pengalaman, walaupun tidak banyak, pasti ada mempunyai pengalaman yang lucu. Jadi ibu harap kalian bisa berdiskusi bersama teman kalian, teman satu kelompok kalian, untuk menulis teks anekdot yang sesuai dengan ibu jelaskan tadi, sesuai dengan kaidah kebahasaannya, sesuai dengan strukturnya, seperti itu. Dan ingat, tujuan teks anekdot itu untuk menghibur pembaca, jadi bukan membuat pembacanya sedih. Jadi teks anekdot itu berisi cerita yang menghibur atau cerita yang lucu. Jadi ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok untuk membuat teks anekdot ini. Sudah mengerti dengan tugas yang ibu kasih? Baik, kalau sudah mengerti, perwakilan kelompok ambil kertas di depan, lalu buat diskusikan bersama temannya. Oke? Baik, terima kasih telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu terima tugasnya. Karena waktunya tidak cukup untuk kalian membaca ke depan, jadi kita lanjutkan minggu depan. Jadi 15 menit sebelum kita memulai pelajaran materi selanjutnya, materi minggu depan, ibu akan panggil perwakilan setiap kelompok untuk membaca ke depan cerita anekdot yang telah kalian buat, atau teks anekdot yang telah kalian buat ini. Ibu harap cerita yang kalian buat ini benar-benar mengikuti kaidah kebahasaan dan struktur teks anekdot yang telah ibu jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Minggu depan itu kita akan belajar mengenai teks biografi. Jadi untuk menambah sedikit ilmu agar tidak canggung ketika masuk kelas ibu harap anak-anak ibu membaca sedikit mengenai teks biografi dan mempelajari sedikit apa itu teks biografi. Nah, mungkin sampai di situ saja. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.